Jir. Padahal kita kalau memahami sebuah hadis itu kan harus komprehensif ya. Jir, Ya, kamu lagi puasa kan sekarang? ya alhamdulillah kan bulan puasa. Oh iya, Ding. Mana sih? Gimana puasamu? Lancar nggak? Ya alhamdulillah, menurut saya puasa bulan ini lebih berkesan ya. Memang idealnya ya setiap Ramadan itu lebih berkesan ya. Kenapa kok lebih berkesan daripada yang sebelumnya? Ya enggak tahu aja ya. Mungkin karena motivasi untuk menyambut bulan Ramadan, kemudian lingkungan dan suasana itu menjadikan kita lebih semangat Menghayati gitu ya. menghayati. Kalau Kak Abdan gimana? Ya, alhamdulillah tetap semangat sih puasanya. Kalau diingat-ingat ya, Jir. Mm-mm. Kalau saya sih puasa tahun lalu gitu ya. Mm-mm. Itu memang agak lebih berat sih karena tahun lalu saya ingat istri saya itu sakit. Oke. Sakit yang sampai 3 bulan itu. Waduh, Yang sakit apa itu kok sampai sakit 3 bulan? ini vertigo dia. Oke. Sakit vertigo dan harus pindah beberapa rumah sakit. Mm-mm. Dan mulai sakitnya itu dari pertengahan Ramadan kalau nggak salah ingat. Oh. Dan itu harus di mana? Di rumah sakit, beberapa rumah sakit. Nah itu kemudian setelah itu apa namanya pemulihan dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Mm-mm. Nah tinggal ini PR-nya itu kemarin itu mengganti Nyaur utang. nyaur karena nyaurnya kan agak Lumayan banyak banyak ya, ya. lumayan banyak di hari selain Ramadan. Tapi alhamdulillah istri saya masih taat gitu kan. Jadi ketika dia mau puasa mengganti itu izin saya. Ya memang kan harus gitu kan, Jir? Loh. Harus izin dulu. Lah, memang kalau istri berpuasa itu harus izin suami. Ya iya dong. Ya kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib kan Oke. enggak. Puasa sunnah Kalau- kan harus izin. Kan kalau- hadisnya gitu, Jir. Betul. Kalau puasa wajib, betul tanpa izin suami. Nah, kalau puasa sunnah, Harus izin, Jir. kok bisa begitu? Emang ada dalilnya? Ada, Jir. Saya pernah dengar tuh dari Ustadz. Enggak tuh Ustadz. YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Diskusi Umil. apa ini? Ini saya kan lagi cerita ke Anjir nih tahun lalu istri Mm-mm. saya kan sakit di pertengahan bulan Ramadan Iya. dan kemudian harus ganti kan Iya, di mengkodok. Betul. hari yang lain selain bulan Ramadan dan istri saya ya alhamdulillahnya selalu minta izin ke saya sebelum mengganti puasanya itu kan memang harus karena ada dalilnya. Saya pernah dengar tuh katanya kalau Oke. seorang istri mau puasa, entah itu puasa sunnah ya dan puasa mengganti itu kan, itu harus izin suaminya dulu. Kalau suaminya membolehkan, ya puasa. Kalau enggak, ya enggak. Nah, nanti kan khawatirnya kalau suaminya pengen gitu, pengen makan maksudnya ngajak makan gitu. Iya, jadi kalau istri puasa, pertanyaannya apakah harus izin suami, Mbak Umil? Karena teks hadis yang disampaikan tadi Mas Abdan itu juga familiar, sering kita dengar kan? Dan itu Sahih Bukhari. Iya, Sahih Bukhari ya? Harus. Gimana? Kira-kira gimana itu? Memang ya, Abdan ini termasuk orang yang letterlek ya. Memahami Tapi segala hadisnya begitu sesuatunya. loh. Pantesan Sesuai. penampilannya sesuai ya. Masya Allah ya. Oke, memang ada satu hadis ya yang secara sahih gitu ya atau secara jelas mengatakan bahwasanya istri ketika ingin berpuasa itu harus izin suami. Ya itu betul itu. Mbak Umil bacain ya hadisnya ya, Iya. biar kita diskusi bersama nanti. Oke. Jadi itu betul hadis sahih Abdan, diriwayatkan oleh Bukhari ya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Matan hadisnya itu bunyinya seperti ini. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa biidni. Ya, jadi ini hadis riwayat Bukhari. Yang artinya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
La tasubul mar'ah. Janganlah perempuan itu berpuasa. Wa ba'luha syahid. Sedangkan suaminya itu syahid. Syahid itu menyaksikan, itu maksudnya di rumah. Tidak sedang safar gitu ya. Jadi di rumah saja. Illa biidni, kecuali istri itu sudah mendapatkan izinnya, izin suami. Nah itu loh. Tapi kan pahamnya secara letterlek. Terus gimana tuh harus memahami? Oke, kita pahami secara letterlek dulu ya. Jadi memang di sini secara redaksi menggunakan lanahi, la tasumu ya. Jadi ada lanahi menunjukkan larangan. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya larangan itu menunjukkan keharaman karena al aslu fin nahyi li tahrim, ya kan? Nah, dan ini juga hadis sahih gitu ya. Lalu apakah mungkin ya Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang sangat diskriminatif banget sih sehingga kayak perempuan itu nggak punya otonomi tersendiri untuk melakukan ibadah. Terkesan apa-apa harus izin suami. Keluar rumah harus izin suami. Sholat izin suami. Izin suami betul, Mbak. Ya masa izin suami orang, Jir? Ya izin suaminya dong harus. Sekarang saya tanya, istri Mas Abdan kalau keluar rumah izin suami nggak? Ya harusnya izin, harus izin itu. Tuh gimana kira-kira Mbak Umil? Nah, kayak gitu. Kan Abdan tadi letterlek kan ya. Maka kalau kata-katanya tidak boleh ya tidak boleh seperti itu ya. Padahal kita kalau memahami sebuah hadis itu kan harus komprehensif ya. Tidak boleh parsial. Gimana tuh maksudnya? Berarti apakah ada hadis lain atau gimana, Mbak, yang ada hadis lain juga yang ini juga menguatkan pendapatnya Abdan. Bahwasanya istri itu harus izin suami ketika mau puasa. Nah, itu gitu ya. Ini hadis yang diriwayatkan sebentar. Ini juga hadis sahih ya. Dari Abi Sa'id. Jadi cuma dinukil seperti ini. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini perlu dicatat. Suaminya adalah istri saumnya atau puasanya itu adalah puasa sunnah ya. Dikatakan di sana. Dan hanya dinukil di bagian itu saja, tidak adilnya itu biasanya. Memang ada panjangnya, Bu? Itu ada asbabun nuzul. Wurud, sorry maaf. Wurud. Oh iya. Kalau asbabun wurud. Kalau Quran baru asbabun nuzul. Oke, baik. Jadi ada cerita yang melatar belakangi kenapa Rasulullah itu sampai mengatakan hal seperti ini, yang kayak kesannya diskriminatif banget. Betul, ya kan? Betul. Sehingga orang-orang seperti Abdan itu melegitimasinya. Saya rasa saya nggak diskriminasi, yaitu bentuk perlindungan kita. Tapi kan terkesan memberatkan. Karena Abdan baru mendengar itu tadi sepotong ini. Betul. Kita cerita utuhnya boleh? Oh ya. Jadi hadis itu sebenarnya. Tapi ini sahih ya hadisnya ya? Iya. Sahih, makanya banyak dinukil banyak ulama kan. Tapi ya itu pemahamannya jadi parsial. Mbak Umil cerita ya, jadi dulu ada seorang perempuan menemui Rasulullah dan Rasulullah saat itu sedang bersama para sahabatnya. Karena salah satu hobi para sahabat kan berkumpul dengan Rasulullah, lalu mereka nanti mengkaji ilmu, konsultasi dan lain sebagainya. Iya. Tiba-tiba ada seorang perempuan, wadul. Mohon maaf, wadul itu bahasa Indonesianya apa ya? Wadul, lapor. Lapor ya. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya, wadul, lapor ya. Mengadu. Lebih tepatnya. Jadi ada yang mengadu kepada Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya, sungguh suami saya yang bernama Sofwan bin Mu'attal itu biasa memukul saya ketika saya menunaikan sholat. Jadi istrinya dipukul oleh suaminya ketika istrinya itu melakukan sholat. Dan enggak sampai situ. Makanya dia sampai wadul ke Rasulullah dan menyuruh saya membatalkan puasa ketika saya puasa sunnah. Sementara dia sering menunaikan sholat subuh ketika matahari telah terbit. Matahari terbit maksudnya kesiangan. Jadi suaminya itu si Sofwan itu sering kesiangan kalau sholat subuh. Makanya diadukan pada Rasulullah. Dan ternyata di sekian banyak jamaah tadi ada si Sofwan. Sehingga Sofwan itu langsung menginterupsi. Oh, jadi ceritanya istrinya ngadu ke Rasulullah. Kemudian ketika mengadu,
pas di Pas jamaah ada itu ada suaminya. suaminya. Oh. Kan biasanya kalau jamaah perempuan di belakangnya, betul. jadinya mungkin tidak tahu kalau Sofwan sedang ada di situ. Oke, Atau mungkin jangan-jangan dia memang Sengaja. Biar sekalian kena Iya. Tuh, tahu rasa gitu Haji ya. mumpung. Biar sekalian nanti dinasihati oleh Hati-hati, Rasulullah. Gitu Tapi ya. gimana tuh lanjutannya? Kelanjutannya, lalu si Sofwan tadi menginterupsi gitu ya. Sebentar, tadi sampai mana ya? Si Sofwan mengatakan, wahai Rasulullah, tentang laporan bahwa saya memukul istri saya ketika mengerjakan sholat itu karena dia membaca 2 surat. 2 surat. 2 surat panjang. Oh. Jadi dia nggak sabar ngenteni. Mm-mm. Nungguin, mohon maaf ya. Banyak tercampur bahasanya. Makanya saya melarang dia gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, padahal membaca 1 surat saja sudah cukup gitu ya. Jadi seolah-olah Rasulullah kan kayak membela si Sofwan ya. Betul. Lalu si Sofwan bilang lagi, adapun tentang laporannya bahwa saya itu meminta dia membatalkan puasa, itu kan karena saya ini masih muda Rasulullah. Dan saya sering tidak menahan itu tadi ya. Hasrat seperti itu kan. Makanya saya meminta dia untuk membatalkannya. Gitu kan. Adapun laporan bahwa saya mengerjakan sholat ya. Kesiangan itu karena orang-orang sudah tahu kami itu memang sering kayak tidur kemalaman sehingga ketika bangun juga kesiangan seperti itu. Berkadang dia sering begadang. Nah, disitulah dan Rasulullah bersabda itu tadi, hendaknya istri itu meminta izin suami ketika ingin puasa sunnah, gitu. Dan secara kita bisa mencermati dari hadis tersebut bahwasanya relasi yang terjadi antara Sofwan dengan istrinya itu kan tidak harmonis ya. Ya, kelihatan ya. Sampai dipukul itu, segala kan ya. Saya nggak mukul tuh, nggak juga. Tapi dari sikap Kang Abdan itu sepertinya otoriter. Oh, gitu ya. Iya. Hampir mirip kayak Sofwan dong ini. Waduh. Gimana yang benar berarti? Ya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwasanya itu hukum itu hanya berlaku untuk keluarga Sofwan saja, tidak boleh digeneralisasi seperti itu ya. Karena apa? Karena ada tulisan bagus dari Asosiat Profesor Wawan Gunawan Abdul Wahid. Beliau dengan sangat apik menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwasanya keluarga Sofwan itu secara memang kesehariannya itu tidak harmonis seperti itu ya, sehingga relasi yang terjadi itu Sofwan sering memukul istrinya dan lain sebagainya. Dan sudah diketahui bahwasanya Sofwan itu dikenal dengan pribadi yang temperamen. Suka marah. Nah, maka Rasulullah tahu ketika nanti malah Rasulullah membela istrinya, takutnya ketika di rumah, mungkin kalau di sana Sofwan bisa ini ya, menahan diri, tidak memukul. Takutnya ketika istrinya pulang ke rumah malah tambah kasar lagi. Lampiaskan mungkin malah. Dan itu akan membahayakan jiwa istrinya. Oh, berarti hebat sekali Rasul ya melihat situasi dan psikologi itu ya. Iya, psikologinya juga dapat gitu loh. Enggak yang langsung menghukumi tapi tidak memikirkan nanti nasib istrinya itu seperti apa. Jadi tidak boleh digeneralisir seperti itu ya. Dan ini tidak apa-apa ya, karena ada beberapa hukum yang memang dia itu hanya khusus untuk saat itu saja. Jadi nggak berlaku selamanya? Iya, jadi al-ibrotu itu bihususi sabar. Jadi karena ada sebab khusus kenapa hukum itu dibuat. Makanya kadang kan hukum Islam itu terkesan kayak berubah-ubah nggak sih? Misalnya ada ulama yang ditanya ya, hukum menikah. Kalau yang tanya beda orang, bisa jadi putusannya yang diberikan juga berbeda kan ya. Hajir. Misalnya Hajir datang ya, saya mau nikah boleh nggak gitu. Bisa jadi jawabannya haram karena sudah punya istri. Dan gitu-gitu ya. Padahal nggak haram loh Mbak kalau nambah. Gitu ya. Emang berani Jir? Enggak sih. Teori aja mah kamu. Emang sudah dapat izin gitu kan. Nah, itu juga harus dapat izin juga tuh. Iya. Mau poligami harus izin. Atau satu waktu bisa dibilang wajib ketika mungkin dilihat itu pemuda yang sudah mapan. Dan dia sudah mempunyai hasrat, kalau tidak salurkan malah jadi berzina misalnya, maka dihukumi
nikah buat dia hukumnya wajib, kadang makruh. Mungkin ketika tahu, oh dia mau menikahi gadis itu karena tahu gadis itu kaya, tidak punya orang tua. Motivasinya jelek gitu ya. Iya. Jadi Tapi kan ulama salah itu juga. jadi ulama itu harus bisa membaca itu juga. Oke. Sama Oh, dengan pantesan kayak ini. Rasulullah itu kita sering dengar hadis ya seakan-akan Rasulullah dalam tanda kutip mohon maaf ya mencela-mencela padahal bukan kayak misalnya ditanya suatu saat amalan apa yang terbaik. Ya. Kan Iya, ada betul. banyak hadis Betul, itu. betul, betul. Amalan Iya, apa betul. yang terbaik jawabannya beda-beda. Kalau orang melihat kan seakan-akan itu beliau nggak konsisten. Iya. Ternyata itu karena yang nanya beda. Iya, Oh, secara psikologis gitu. kan beliau membaca itu ya, makanya bisa kadang berbeda-beda antara satu jawaban untuk orang lain. Sama dengan kasus Sofwan ini, itu dengan sebab rumah tangga mereka yang seperti itu, Rasulullah menghukumi seperti itu. Jadi silakan perempuan ketika mau puasa sunnah, silakan izin suaminya dulu ketika suaminya itu di rumah, seperti itu. Jadi, tidak boleh digeneralisasi untuk semua kasus. Berarti saya nggak boleh berdalil secara letterlock dengan hadis itu saja Tidak begitu ya. cukup. Kalau kamu melarang Bu Abdan untuk puasa sunnah hanya dengan hadis tersebut itu tidak cukup. Terus sebenarnya gimana dong? Diskriminasi jadinya, Iya. sehingga memang Oh, perlu gitu ya. penjelasan terkait dengan Hadis itu hadis itu gimana tadi. cara Kalau memahami? pandangan para ulama terkait ini kira-kira seperti apa Mbak Umi ini? Oke, sebelum kita ke ulama, kita melihat dulu ayat-ayat. Oke, Kan betul. tadi kita cuma mengkaji dari sudut Hadis, pandang Bang, hadis kan. hadisnya. Oh, ayatnya ada ya? Ada ayatnya. Mungkin ya Dan secara ini. kalau kita memahami hadis itu secara letterlock itu sangat kontradiktif sekali dengan banyak ayat. Oke. Yang itu semangatnya adalah memberikan hak yang sama baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki untuk beribadah. Oh, ada ayatnya ya? Ada, misalnya ya Mbak Umi bacakan salah satunya saja ya Abdan. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fal lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, di sini disebutkan barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, gitu ya. Maka pasti dia akan diberikan balasan yang setimpal. Ya. Lalu dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Jadi tidak memandang dia laki-laki maupun perempuan. Berarti setara ya, secara tidak Apalagi langsung. untuk beribadah. Termasuk puasa sunnah tadi. Itu kan ibadah juga kan? Masuk kategori ibadah yang masuk kategori ayat yang kedua tadi ya. Betul. Jadi tidak boleh memahami hadis tadi secara parsial, tetapi harus apa kalau istilah asosiat profesor itu istiqra' maknawi. Memahami dalil itu secara komprehensif. Menyeluruh. Jadi, menyeluruh. Itu tulisan bagus banget kalau Abdan mau merujuknya ya. Biar nanti saya baca nanti. Jangan lupa dibaca. Oke. Nanti jangan ketemu saya debat lagi. Masa? Betul. Oke, nanti saya baca. Ini pengen dapat pencerahan di sini. Ya, betul. Kita ke pendapat ulama. Oke, siap. Oke, mau bacain ya. Ya. Ada beberapa ulama yang berpendapat. Yang pertama jumhur memang mengatakan bahwasanya ketika istri itu nekat puasa sunnah tanpa izin suaminya, itu puasanya sah. Cuma dia telah melakukan keharaman. Sah. Jadi, tapi dosa. Dia dapat pahala puasa karena sah kan, tapi juga dapat dosa karena dia melakukan keharaman. Itu menurut jumhur. Kalau menurut Hanafiyah menganggap bahwasanya kalau ada istri puasa sunnah tanpa izin suami itu hukumnya makruh. Makruh itu nggak sampai haram ya, tapi lebih baik ditinggalkan, gitu kan? Lalu kalau ulama Syafi'iyah nih, yang dia merinci, kalau puasanya itu hanya sesekali, tidak perlu izin nggak apa-apa. Tapi kalau puasanya itu berulang, misalnya kayak Senin Kemis, atau Ayam Wubid, ya, puasa Daud atau gitu ya. Puasa Daud, atau Syawal itu kan nggak cuma sehari ya. Itu silakan untuk izin. Tapi kalau cuma kayak puasa yang sehari, misalnya ya, kayak puasa apa yang sebelum Asyura, puasa. Bisa Asyura. Puasa. Nah, itu juga tidak perlu izin nggak apa-apa karena cuma sekali saja kan, tidak keterusan gitu loh. Tapi kalau puasanya yang rutin itu silakan izin. Itu menurut Syafi'i. Ya.
kenapa ke ulama itu berpendapat seperti itu kita harus memahami karena mereka juga hidupnya di era yang patriarki sekali kan. Oke, betul. Tapi kita sudah di era yang berbeda. Ya. Jadi hukumnya bisa berbeda juga. Jangankan berpuasa, kita berpendidikan ya atau sekolah saja itu kan tidak boleh membedakan mana perempuan mana laki-laki kan di zaman sekarang kan. Banyak sekarang profesor-profesor dari kalangan perempuan, bahkan presiden kita juga pernah kan seorang perempuan, Bu Megawati. Nah, beda dengan masa dulu ya. Iya, beda. Jadi masa dulu itu kita paham kenapa ulama itu berpendapat seperti itu. Bukan karena mereka itu pengen diskriminatif dan lain sebagainya. Karena memang zamannya begitu. Memang zamannya dulu seperti itu. Dan memang tidak bisa kemudian kita secara letterlock itu pakai pendapat mereka diterapkan sekarang itu memang nggak bisa. Nggak bisa. Dan kita kan punya manhaj sendiri. Ya, jadi kalau tadi kan menurut madhab ya, padahal kan kita di Majelis Tarjih kita mempunyai manhaj tersendiri. Gimana kan? tuh, Mbak? Mbak Umil bacakan putusannya. Ya, putusan Muhammadiyah. Karena ini sebuah putusan ya, Mbak Umil bacakan ya, biar tidak nambah-nambahi. Jadi sudah pernah dibahas di Munas, Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 tahun 2003. Udah lama berarti. Iya, udah lama sekali kan di Padang. Kita baru debat sekarang. Padahal udah ada baru kemarin kita ini. Iya. Berarti Muhammadiyah sangat progresif sekali ya. Yang diperdebatkan sekarang sudah dibahas dulu. Saya bacakan. Salah seorang pasangan suami atau istri yang hendak puasa sunnah hendaklah bermusyawarah dengan pasangannya ketika berada di rumah. Musyawarah berarti ya selevel gitu ya. Ketersalingan. Ada obrolan antara keluarga. Betul. Mas, aku pengen puasa. Mencari yang terbaik gitu ya. Yang terbaik. Dan ini juga pendapat yang tengah-tengah. Karena kalau hadis tadi, hadis yang tentang Sofwan, lalu hadis yang tentang izin suami tadi, tidak kita pakai begitu saja, padahal kita tahu itu hadis sahih, itu kan juga nggak bagus ya. Nah, bagaimana untuk jam'u wa taufik? Agar apa itu jam'u taufik itu? Ya kita mencari jalan tengah. Mengkomparasikan atau mengkomparasikan ya. Jadi kita bahasanya tetap menggunakan tadi istri Nabi. Jadi ayatnya dapat, hadisnya juga dapat. Nah, makanya di sini bahasanya bukan meminta izin tetapi musyawarah. Kalau musyawarah itu dua pihak. Demokratis betul sekali. Kalau bayangan saya misal kalau tadi kan ya ini saya sudah tercerahkan ya. Kalau tadi kan misalnya istri konteksnya minta izin, Mas mau puasa. Kalau saya bilang nggak boleh. Nah, itu kan itu dari saya. Tapi kalau kemudian misalnya saya bilang nggak bolehnya itu dengan alasan, kemudian dia ngasih argumen, saya juga mau terbuka, jadi itulah musyawarah gitu ya maksudnya ya. Betul. Dan satu lagi, kita kan harus fastabiqul khairat. Jadi kalau istri kita misalnya minta izin untuk puasa sunnah, alih-alih kita melarangnya, justru kita silakan untuk menemaninya. Menemani puasa. Iya, jangan malah melarangnya. Lagi pula kalau saya pengen makan itu kan malam kan bisa gitu ya. Betul, kan nanti masih menunggu duduk maghrib ya. Oh iya. Kesimpulannya gimana, Mbak Umil? Putusan fatwanya. Kalau tadi yang salah seorang pasangan suami istri yang hendak puasa harus bermusyawarah. Nah, implikasinya pertama, yang namanya musyawarah itu tidak hanya istrinya saja ketika ingin mempunyai perlu mengajak suami untuk bermusyawarah, tetapi suami pun ketika ada sesuatu keperluan, mungkin dia ada kerja di luar kota, mau puasa, itu pun juga silakan dimusyawarahkan dengan istrinya. Bukan hanya istri yang mengajak rembukan gitu ya, tapi ya itu tadi ketersalingan. Sehingga apa? Sehingga keluarga yang tergambarkan ya, itu bukan kayak keluarga Sofwan ya, tapi keluarga yang sakinah gitu ya. Jadi di sana ada saling mendukung dalam kebaikan seperti itu. Gitu ya, alhamdulillah saya sudah tercerahkan ya. Jadi harus musyawarah gitu ya. Dan sepertinya memang lebih sakinah kalau keluarga kayak gitu ya. Betul. Malah lebih ideal kalau bareng-bareng puasa. Iya kan, nanti buka puasa bareng ya. Buka puasanya bareng. Oke. Itu malah lebih nanti sholat maghribnya berjamaah, adem sekali. Setelah itu jamaah yang lain, isya gitu. Oh iya, betul. Ya, makasih sudah mencerahkan ini. Iya. Sudah jelas ya berarti. Sudah tidak ada perdebatan lagi ya. Sudah, saya tak izin ya. Mau sebentar. Oh, belum. Sebelum selesai
kita pastikan dulu. Oh iya, Pada betul para sekali. penonton, Tarjih Menjawab. Gimana Kang Abdan? Ya, silahkan tonton Tarjih Menjawab konten-konten kita selama bulan Ramadan ya. Tayangnya di mana Mbak Umil? Di TV-mu setiap Sebelum sahur sahur, ya, dan ba'da Ba'da tarawih, tarawih. dan di YouTube. YouTube Tarjih pada pukul 16.00. Sampai 16.30. Setengah jam saja, tapi insya Allah isinya sangat Daging mantap. semua. Oke. Betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih.